Menurut Ibu, bagaimana cara mengelola perbedaan itu? Seperti cerita tadi bahwa Ibu terbiasa tidak merasa bahwa itu sebuah masalah. Bagaimana Ibu mengelola perbedaan ini sebenarnya? Pertama adalah kita harus toleransi. Kuncinya satu adalah toleransi. Kedua, menghargai. Dan ketiga, kita harus bisa menerima perbedaan itu sendiri, ya. Karena memang tidak bisa dipungkiri, agama saya adalah agama yang minoritas, tapi saya tidak berkecil hati sama sekali. Karena menurut saya agama itu sendiri, Pak, menurut saya itu bagaikan seorang suami bagi saya. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena baik dan buruknya suami saya hanya saya sendiri yang tahu. Itu sih menurut pendapat saya. Iya. Sangat bijaksana sekali bahasa Ibu Ari. Ternyata agama itu menurut beliau seperti suami, ya. Seperti suami. Artinya suami itu baik, buruk, aib, kebaikannya, prestasinya kita yang tahu dan kita nikmati. Seandainya umpama suatu saat aib itu kita temukan, kita lihat dan kita alami, tidak kemudian membuat kita atau menjadi alasan kita harus berpisah dengan suami kita. Betul. Kurang lebih kayak itu, Bu? Iya. Ya, jadi mengelola perbedaan ternyata sangat sederhana dan mudah menurut Ibu. Ada 3, Bu, ya? Iya. Pertama, toleransi, menghadirkan toleransi. Kemudian yang kedua, menerima perbedaan itu sendiri. Perbedaan. Kemudian yang ketiga, menganggap bahwa agama itu sendiri bagaikan suami bagi kita. Romantis banget, Bro. Oke, kemudian lanjut, Bu, ya. Ini dalam realitas sosial, barangkali kita bermasyarakat dan bersosialisasi. Selama ini apakah Ibu Ari pernah merasa dikucilkan karena umpama berbeda keyakinan dengan kawan-kawan atau mungkin tetangga atau orang yang berada di sekeliling Ibu Ari sendiri? Saya rasa tidak sih, Pak. Tidak sama sekali. Sejak saya mulai menapakkan kaki di sekolah ini pada tahun 2008, saya tidak pernah merasa hal yang demikian. Gak pernah sama sekali saya alami hal yang seperti itu. Mungkin karena ya tadi ada 3 kunci yang menurut prinsip saya yang memang harus saya pegang. Ya, berarti tidak pernah sama sekali. Tidak pernah sama sekali. Nah, itu luar biasa. Ini menunjukkan bahwa ini kebetulan kami berada di sebuah kecamatan di Kabupaten Banjar, tepatnya di Provinsi Kalimantan Selatan, di mana Banjar ini terkenal dengan martapuranya, kawan-kawan semua. Di situ ada yang makam terkenal dengan Serambi Mekah kedua, ya, Pak. Iya, betul sekali. Di situ ada makam Guru Sekumpul, Bu, ya. Dan beliau dekat dengan daerah itu meskipun beda wilayah, ya. Iya. Tapi ternyata Bu Ari enjoy berada di tengah-tengah masyarakat yang religius keislamannya. Dan ternyata kalau kita sudah paham, sama-sama saling paham, tidak ada masalah, Bu, ya. Tidak ada masalah sama sekali, Pak. Kabupaten Banjar kan terkenal dengan ya Tuan Guru tadi seperti yang Bapak sampaikan, ya. Kebetulan rumah saya sendiri itu melewati rute perjalanan untuk orang melakukan ibadah itu. Jadi saya kadang-kadang sama tetangga malah saling bekerja sama pada saat jemaah-jemaah haul Guru Sekumpul itu juga ikut bersama-sama membagikan minuman dengan tetangga. Tidak masalah, Pak, menurut saya. Indahnya toleransi dan indahnya kehidupan itu kalau kita sudah sama-sama paham tentang perbedaan itu sendiri, kawan-kawan semua. Baik, sangat menarik sekali diskusi dan podcast kita bersama Ibu. Ini yang terakhir, Ibu. Ya. Bagaimana Ibu merespon nih seandainya ada sebuah atau kelompok masyarakat yang berbeda keyakinan dengan Ibu dan suatu saat mencela agama Ibu Ari. Katakanlah umpama agama saya nih, agama Islam, ada oknum yang mencela-cela agama Ibu Ari. Bagaimana Ibu merespon oknum tersebut? Ya, lebih arahnya yang ke positive thinking ya, Pak. Kenapa? Karena salah satu yang membuat apa ya, mungkin istilah mencela itu ya mungkin hanya karena ketidaktahuannya. Menurut saya hanya karena ketidaktahuannya aja. Jadi hanya memandang dari sisi luarnya saja.
menurut saya itu setiap agama apapun itu tidak ada yang tidak baik, Pak. Semua ajarannya menuju arah yang lebih baik. Itu sih menurut saya. Baik, kata-kata yang bijak memang. Jadi dimanapun, kapanpun, every time, everywhere, dan siapapun bisa saja merasakan hal-hal yang katakanlah tadi dicerca, dicela, direndahkan. Jangankan agama, Bu, kita secara pribadi kan kadang-kadang diserang ya. Betul. Tapi bagaimana kita menghadirkan di situ, katakanlah kalau saya melihat bahwa saya tidak melihat oknumnya, tapi saya melihat sifat karakternya, artinya saya tidak membenci dia, saya masih memandang dia dengan pandangan kasih sayang. Karena kalau saya tidak melihat dia dengan pandangan kasih sayang, bisa saja kemudian saya balik mencela dia, mencerca dia. Seperti kata Ibu Ari tadi, oh mungkin dia tidak paham. Kan ada orang yang bodoh karena dia memang tidak paham, belum tahu ilmunya, belum tahu penjelasannya, begitu. Jadi kita positive thinking saja. Betul sekali. Sehingga kemudian perbedaan-perbedaan yang ada tidak membuat kita kemudian rusak, pecah, dan membuat kita perang antar sesama anak bangsa. Dan akhirnya adalah perbedaan itu adalah indah. Ya, kembali lagi ke seni tadi, bahwa perbedaan itu adalah keindahan. Makanya saya dan Ibu Ari berjumpa karena saya beda. Ibu Ari berjumpa dengan pasangan hidupnya karena Ibu Ari berbeda. Karena kalau sama-sama namanya nggak enak disebut. Nggak enak ya Pak, betul. Harus berbeda karena sesungguhnya Tuhan memang menginginkan kita berbeda. Barangkali itu kesimpulan kita untuk podcast pada kesempatan ini. Terima kasih Bu Ari. Terima kasih juga, kita lanjutkan nanti dalam tema-tema yang lain. Oke? Baik. Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang, sampai jumpa.